Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, karena semakin hari tes CPNS maupun PPWK tahun 2021 semakin dekat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai antonim atau lawan kata. Nah, kita lihat dulu bagaimana teknis video ini kita selenggarakan. Video ini terdiri dari 50 soal dan setiap soal yang kita tunjukkan ya, yang kita lihat nanti juga akan kita bahas. Jadi setiap soal bahas ke soal berikutnya ya, dibahas lagi dan menuju ke soal berikutnya. Nah, karena ini adalah antonim, maka simbol yang kita pakai adalah yang semacam ini. Ini langsung semacam ini, tidak ada instruksi lain. Kalau Anda melihat dalam tes CPNS, instruksinya semacam ini, ya, berarti yang dimaksud adalah antonim. Oke, mari kita mulai untuk belajar antonim. Nomotetik. 1. Nomotetik. Antonim dari nomotetik adalah sinkronik. Apa itu nomotetik? Nomotetik itu prinsip-prinsip umum. Tulisan saya jelek sekali ini. Prinsip umum atau hukum dasar atau prinsip dasar atau sesuatu yang sifatnya umum. Nah, kalau sinkronik atau boleh juga ada yang menyebutnya ini sesuatu yang sifatnya lebih khusus, lebih spesifik ya, yang tidak berlaku secara umum. Sinkronik, maka jawabannya adalah C, sinkronik. Nomor 2, positif. Antonimnya adalah apa ini? Tegas, bulat, ragu-ragu, pasti, berkurang. Ya, ragu-ragu. Kalau kita melihat nuansa dari positif, ya itu kan selaras dengan bulat, selaras dengan tegas, selaras dengan pasti. Yang nuansanya berbeda dari positif adalah ragu-ragu. Maka ragu-ragu ini adalah antonim dari positif. Ya, antonim itu tidak selalu kalau kosakatanya itu positif berarti negatif. Tidak harus semacam itu, tetapi ada sesuatu yang nuansanya sama. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Kalau misalnya ada negatif ya kita pilih yang negatif. Tapi kalau tidak ada negatif berarti yang nuansanya seperti negatif. 3. Pejal. Antonim dari pejal adalah ya, berrongga. Pejal itu sinonim dari padat. Berarti dia juga mungkin dia masif. Kalau sesuatu itu padat, sesuatu itu keras, maka ya antonimnya adalah berrongga-rongga atau berrongga. 4. Skeptis. Antonim dari skeptis adalah ya, optimis. Saya kira ini teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Skeptis itu identik dengan ragu-ragu. Skeptis itu prasangka buruk.
Kalau orang sekarang mungkin juga menyamakan skeptis itu dengan nyinyir misalnya kayak gitu. Nah, sesuatu yang berantonim dengan skeptis maka adalah optimis. Skeptis itu juga bisa pesimis ya, ragu-ragu atau pesimis. Oke. 5. Reliable. Antonim dari reliable adalah labil. Reliable itu ya konsisten. Sorry, jangan di sini. Reliable itu konsisten, ajak, handal, dan seterusnya. Jadi ini sinonim. Handal ini sinonim dari reliable. Sesuatu yang antonimnya reliable, antonimnya handal, antonimnya konsisten, antonimnya ajak apa? Maka dia adalah labil. Nah, labil inilah antonim dari reliable. 6. Abolisi. Apa itu abolisi? Antonim dari abolisi adalah penetapan. Bagi Anda yang membuka KBBI, Anda akan mendapati bahwa abolisi itu adalah pembatalan hukuman misalnya. Nah, sesuatu yang dibatalkan maka antonimnya adalah ditetapkan. Nah, kalau ini adalah sinonim dari abolisi, C ini pembatalan. Silakan kalau Anda ragu-ragu terhadap jawaban atau bahasan saya, silahkan Anda buka KBBI atau aplikasi KBBI atau aplikasi Thesaurus Bahasa Indonesia untuk cek and recheck jawaban. 7. Absurd. Antonim dari absurd adalah rasional. Absurd itu sinonim dengan tidak masuk akal, kosong atau bualan, atau tak berguna, it's okay. Lalu kalau sesuatu yang antonim dari tidak masuk akal, tentu ada sesuatu yang rasional. Nah, itu adalah antonim dari absurd. 8. Afirmatif. Afirmatif antonimnya adalah negatif. Kenapa negatif? Nah, afirmatif ini adalah penguatan. Dia sinonim dengan kepastian, dengan ketegasan, ya semacam itu. Dengan ya positif juga. Maka dia berantonim dengan negatif. Antonimnya ini. Kalau Anda melihat gini ya, ada kepastian, ada ketegasan, ada juga yang positif. Kalau Anda melihat pilihan jawaban dengan nuansa yang sama, ya biasanya itu adalah indikator bahwa itu bukan jawabannya. Ini kan ini nuansanya sama nih. Ya kalau nuansanya sama, biasanya bukan jawaban. Karena itu sebagai pengecoh saja. Oke. Nomor 9, akut. Antonim dari akut adalah ringan. Acute itu adalah tiba-tiba, mendadak, itu
dan itu langsung parah, akut. Serangan jantung akut, maka serangan jantung yang tiba-tiba dan parah. Nah, maka akut ini ya antonim dengan ringan. Namun di sisi lain Anda juga harus melihat ya, akut ini karena tiba-tiba ya, dia juga berantonim dengan kronis. Kenapa kronis? Karena kronis ini kan sesuatu yang sifatnya lama, menahun. Nah, misalnya sakit misalnya sakit AIDS, mohon maaf ya kalau salah ya, HIV atau AIDS itu bukan sesuatu yang sifatnya akut, tapi dia kronis, menahun. Gejalanya itu kronis, gejalanya menahun. Itu ya. Atau contoh lain. Kalau misalnya kencing manis itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba langsung parah. Kencing manis itu sesuatu yang gejalanya itu menahun. Jadi baru ketahuan setelah beberapa tahun misalnya kayak gitu. Itu adalah ciri dari penyakit kronis. Jadi akut menurut saya bisa berantonim dengan ringan ya dalam dimensi ia parah versus ringan. Namun akut juga bisa berantonim dengan kronis dalam dimensi tiba-tiba dan lama atau menahun. Nah, jadi ada dua kandidat jawaban yang kuat, bisa kronis, bisa ringan. Nah, ini mengenai antonim dari akut. 10. Apex. Antonim dari apex adalah ya zenith. Ini sepertinya istilah geografi ya. Titik apex atau titik yang paling rendah. Titik rendah. Maka yang berkebalikan adalah titik zenith atau titik yang paling top, paling atas. Nah, apex itu sendiri adalah sinonim dengan nadir. Nah, titik nadir, titik paling bawah. Maka dia kebalikannya, antonimnya adalah zenith atau titik yang maksimal atasnya, misalnya gitu. Nah, nadir itu sama dengan rendah juga, ini sinonim. Nomor 11. Arbitrer. Apa itu arbitrer dan apa sinonimnya? Apa antonimnya? Antonim dari arbitrer adalah esensial. Apa itu arbitrer? Arbitrer itu adalah sesuatu yang sifatnya random, sesuatu yang sifatnya juga eksistensial. Ya, arbitrer, random, atau dia yang penting ada. Ya, silakan nanti Anda cek maknanya di KBBI lagi, di Play Store ada. Nah, yang berkebalikan dengan sesuatu yang eksistensial, ya ini sinonimnya, dan random adalah sesuatu yang esensial. Random atau suka-suka itu sinonim. Ya, arbitrer, esensial, atau boleh juga linear atau maknawi atau murni.
itu esensial. Nah, sesuatu yang antonimnya esensial ada sesuatu yang acak, sesuatu yang permukaan, sesuatu yang eksistensial saja, sesuatu yang suka-suka, sesuatu yang random, itu adalah antonimnya. Nomor 12, artika. Antonim dari artika adalah Antartika. Saya kira Anda mudah ya untuk menebaknya. Artika atau Arktik ini adalah nama salah satu kutub. Nah, kalau nama dari salah satu kutub disebutkan, maka yang menjadi antonim adalah nama dari kutub yang lain, yaitu Antartika. Yang lain ini adalah nama-nama negara. Ini Arktik adalah benua kutub dan benua kutub, maka itu yang menjadi antonimnya. 13. Asketisme. Antonim dari asketisme adalah hedonisme. Nah, asketisme, apa itu asketisme? Asketisme adalah hidup secara sederhana, hidup secara prihatin, atau hidup dengan tidak berorientasi pada kesenangan-kesenangan duniawi, tapi lebih pada hidup yang sifatnya ruhaniyah, paham yang mengajarkan kita untuk hidup secara sederhana, secara ruhaniyah, yang tidak berorientasi pada kesenangan-kesenangan duniawi. Maka yang bertentangan dengan kesenangan adalah yang bertentangan dengan asketisme adalah sesuatu yang sifatnya kesenangan. Apa itu kesenangan? Hedon. Maka inilah antonim dari asketisme. Mungkin di antara Anda juga ada yang mempertimbangkan materialisme sebagai antonim dari asketisme. Ini tidak salah menurut saya, namun ada yang lebih tepat, yaitu kesenangan atau hedonisme ini tadi. Kalau materialisme ya berarti kan materi. Dari materi ini ada yang lebih esensial, yaitu kesenangan pada materi. Nah, maka yang menjadi intinya adalah kesenangannya, bukan pada materinya. Kesenangan inilah yang menjadi antonim dari asketisme. 14. Bersimbah. Antonim dari bersimbah adalah kering. Karena bersimbah itu artinya basah, maka antonimnya adalah kering. Udah ya. 15. Modern. Antonim dari modern adalah, ini mudah sekali ini. Modern itu identik dengan canggih, modern itu identik dengan mutakhir, modern itu identik dengan terkini. Jadi sesuatu yang tidak canggih, tidak mutakhir, tidak terkini adalah obsolete. Nah, ini adalah antonim dari modern. Apa itu obsolete? Obsolete itu artinya usang. Obsolete itu artinya tertinggal, dan seterusnya. Bukan rusak. Kalau rusak itu ya sesuatu yang canggih itu bisa saja rusak. Sesuatu yang mutakhir itu dalam keadaan rusak, misalnya kayak gitu. No, jadi obsolete. 16. Degenerasi. Antonim dari degenerasi adalah progres.
Degenerasi. Apa itu degenerasi? Berarti ada pengurangan generasi, ada pengurangan, kalau ya sosiologi ada pengurangan jumlah penduduk atau pengurangan jumlah kelahiran. Nah, sesuatu yang nuansanya negatif. Maka itu dia bersinonim dengan regress. Sesuatu yang sinonim dengan regress maka adalah antonimnya dari progres, maju. Atau kalau sinonimnya juga adalah regenerasi. Ini adalah antonim dari degenerasi. Stagnan berarti ya gitu-gitu saja. Kemunduran ini sama dengan regress. Redundancy itu ya stagnan atau diulang-ulang, pengulangan. Redundancy, maka antonimnya adalah progress. Diskursus. Antonim dari diskursus adalah ya dogma. Diskursus adalah sinonim dari rasio. Mungkin dia juga narasi, mungkin dia juga adalah kajian, mungkin dia juga adalah paham. Jadi tiga ini ya mirip-mirip. Nah, antonim dari diskursus adalah dogma. Kalau dogma kan terberi, sesuatu yang misalnya di agama ya doktrin agama gitu. Dia tidak berdasarkan rasio, tetapi dia berdasarkan pewahyuan, bukan berdasarkan akal atau rasio. Maka antonim dari diskursus adalah dogma. Oke, saya mengingatkan Anda untuk selalu mengecek apa yang saya jelaskan di KBBI, aplikasi KBBI online yang versi 5. Untuk mengecek apakah yang saya jelaskan ini benar atau tidak. Saya sendiri selalu mengecek, tetapi bila Anda menemui sesuatu yang meragukan, silahkan dicek di KBBI online. 18. Elusif. Antonim dari elusif adalah ya detail. Elusif itu kabur, tidak jelas. Maka antonimnya adalah detail atau jelas atau rinci. 19. Epigon. Antonim dari epigon adalah ya maestro. Epigon itu adalah pengikut. Dia mungkin juga adalah pion atau prajurit. Maka lawan kata dari pengikut atau prajurit adalah maestro atau trendsetter. Ya kalau sekarang ya, atau jenderal atau semacamnya. 20. Gamang. Antonim dari gamang adalah ya berani. Gamang itu sendiri adalah ragu atau khawatir atau cemas. Maka antonimnya adalah berani. Gentar ini sinonimnya. Nekat dan berani gimana? Kalau berani itu ada perhitungannya, kalau nekat itu tidak ada perhitungannya. Jadi agak berbeda ya antara nekat dan berani. Nah, 21. Introjeksi. Antonimnya adalah ya proyeksi. Introyeksi. Perhatikan, introyeksi itu adalah ya memasukkan apa yang dari luar.
misalnya adalah norma-norma dari lingkungan, itu diinternalisasi. Nah, sinonim dari introyeksi adalah internalisasi. Nah, kebalikan dari introyeksi adalah proyeksi. Kalau proyeksi adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Unek-unek misalnya, kita proyeksikan pada teman kita. Perasaan kita, perasaan sayang kita proyeksikan pada orang yang kita sayangi. Nah, jadi kalau proyeksi itu mengeluarkan yang di dalam diri. Kalau introyeksi itu memasukkan yang dari luar diri. Nah, baiklah. 22. Kapitalisme. Antonim dari kapitalisme adalah sosialisme. Gampang ya saya kira ya. Kalau kapitalisme itu modalnya mengumpul pada beberapa orang, modal ekonominya. Kalau sosialisme itu modalnya merata atau bahkan dikuasai oleh pemerintah. Maka kebalikan atau antonim dari kapitalisme adalah sosialisme. Ini kaitannya dengan paham ekonomi ya. Oke, kemudian konservasi. Antonim dari konservasi adalah eksploitasi. Konservasi itu mirip dengan preservasi, pelestarian, kayak gitu ya. Tapi kalau eksploitasi itu adalah pemanfaatan yang berlebih-lebihan dan bahkan juga ada kecenderungan merusak. Pak, di sini ada pilihan kata perusakan. Mana yang harus dipilih? Eksploitasi atau perusakan? Kalau ada pilihan antara eksploitasi dan perusakan, saya akan memilih eksploitasi. Karena ini lebih luas maknanya dari perusakan. Oke, 24. Konveks. Antonim dari konveks adalah cekung. Konveks itu sendiri adalah cembung atau sinonimnya ya. Maka antonim dari konveks adalah cekung. 25. Lancung. Antonim dari lancung adalah orisinil. Ya. Lancung itu sendiri adalah tiruan. Nah, jelas ya. Jadi kalau atau KW itu ya. Jadi antonimnya adalah orisinil. 26. Merdeka. Antonim dari merdeka adalah fasal. Fasal itu sendiri adalah terikat. Maka jelas antonim dari merdeka adalah fasal. Kalau sinonim dari merdeka ya jelas independen. Atau misalnya ada kosakata lain perdikan. Itu juga adalah independen. Kalau fasal atau terikat misalnya juga ada istilah tahlukah. Ini sama. Sinonim dari fasal. 27. Polarisasi. Antonim dari polarisasi adalah mufakat. Apa itu polarisasi? Kalau misalnya kita lihat dari kutub utara dan kutub selatan, polarisasi berarti mengkutub ke utara atau ke selatan. Nah, dalam istilah organisasi, polarisasi itu berarti ada dua kutub, yang mana tidak terjadi mufakat. Padahal kalau mufakat pasti satu kutub saja, pasti ada penyatuan pendapat-pendapat.
Kalau polarisasi berarti pendapatnya terbagi dua. Nah, istilahnya kayak gitu. Maka antonim dari polarisasi adalah mufakat. Polarisasi itu sendiri bersinonim dengan friksi atau perpecahan. 28. Negasi. Antonim dari negasi adalah konfirmasi. Negasi itu sendiri adalah penolakan atau reject. Maka antonim dari penolakan adalah konfirmasi, karena konfirmasi itu sendiri adalah penguatan. Atau sinonim dengan afirmasi juga. Penolakan ini sama. Maka antonim dari negasi adalah konfirmasi. 29. Orisinil. Antonim dari orisinil adalah plagiat atau lancung tadi ya. Plagiat atau meniru, tiruan. Saya kira ini mudah. Berikutnya 30, poliandri. Antonim dari poliandri adalah monogami, bukan poligami. Poliandri dan poligami adalah sama-sama menikah lebih dari satu. Maka ini adalah similar atau sinonim dalam artian menikah dengan pasangan yang lebih dari satu. Nah, maka antonim dari poliandri adalah monogami, karena ia menikah hanya dengan seorang pasangan saja. Poliandri. 31. Preambul. Antonim dari preambul adalah epilog. Preambul itu juga adalah sinonim dari pembuka, atau dia juga sinonim dengan mukodimah. Maka antonimnya adalah epilog atau boleh juga penutup. Mungkin juga dia kesimpulan. Kalau tidak ada pilihan epilog, boleh juga simpulan. Namun preambul itu epilog itu belum tentu kesimpulan, tapi dia adalah penutup. Nah, 31 preambul antonimnya adalah epilog. 32 regresif. Antonim dari regresif adalah kemajuan. Apa itu regresif? Regress dari bahasa Inggris, kemunduran. Ya kan? Kemunduran. Maka jelas antonimnya adalah kemajuan. Ini bukan regresif dalam istilah statistik, bukan. ANOVA dan semacamnya bukan. Tapi ini adalah bahasa saja. 33. Proposisi. Antonim dari proposisi adalah reaksi. Proposisi itu sendiri adalah ide-ide awal yang diajukan. Ia bersinonim dengan asumsi dan hipotesis. Mungkin juga dengan preposisi. Maka kalau proposisi itu adalah aksi awal atau ide-ide awal, maka antonimnya adalah reaksi. Ada aksi, ada reaksi.
Proposisi adalah aksi awal, ide-ide awal, asumsi-asumsi awal, atau hipotesis. 34. Separasi. Antonim dari separasi adalah penyaturan. Separasi itu sendiri adalah pemisahan. Sinonim dengan pemisahan, sinonim dengan makar. Maka antonimnya adalah penyatuan. Nah, 35. Tetiron. Antonim dari tetiron adalah orisinil. Nah, sama kayak yang nomor sebelumnya tadi ya. Tetiron itu sendiri adalah tiruan. Ini sinonimnya. Dan itu tentu berantonim dengan orisinil. Duplikat itu juga tetiron. Lancung kalau di nomor sebelumnya tadi ya. Atau plagiat. Semuanya adalah sinonim. Dan antonimnya adalah orisinil. Ingat kata ini, tetiron. 36. Transendensi. Antonim dari transendensi adalah imanensi. Apa itu transendensi? Transendensi itu adalah similar dengan adikodrati atau supernatural, atau sesuatu yang kadang-kadang orang menyebutnya juga spiritual. Sesuatu yang melampaui akal manusia, bersifat ilahiyah, adikodrati, supernatural, spiritual. Maka antonimnya adalah imanensi. Imanensi itu sesuatu yang membumi. Bukan adikodrati ya, membumi kebalikannya. Nah, 37. Virulen. Antonim dari virulen adalah baik. Virulen itu sendiri adalah cacat, tidak sempurna. Ada beberapa bagian yang tidak optimal, cacat. Maka antonimnya adalah baik. Atau bolehlah kalau misalnya ada pilihan sempurna, Anda pilih pada pilihan yang sempurna itu tadi. Nah, kalau gabas itu sendiri adalah sesuatu yang kasar. Tapi kasar kan belum tentu cacat. Kasar belum tentu tidak baik. Nah, gabas itu sendiri kasar, jadi ini sebenarnya tidak berhubungan. Apalagi viral, nggak ada hubungannya dengan virulen. Nah, 38. Sumbang. Antonim dari sumbang adalah laras. Sumbang itu sendiri adalah cemplang, atau mungkin juga janggal, atau suaranya tidak sesuai dengan nada yang dikehendaki. Maka yang sesuai dengan nada berarti suaranya adalah laras, bukan cemplang. Maka antonim dari sumbang adalah laras. 39. Kretin. Antonim dari kretin adalah gigan. Kretin itu sendiri adalah kecil, mikro, sinonimnya.
Nah, kalau besar atau raksasa gitu kan gigan atau raksasa. Raksasa. 40. Melankolis. Antonim dari melankolis adalah ya korelis. Nah, ini kalau ini ada teorinya ya, seperti yang ini ya. Korelis, melankolis, flegmatis, dan juga sanguinis. Nah, melankolis itu antonimnya adalah korelis. Karena melankolis ini adalah sesuatu yang sifatnya introvert, kalau melankolis itu adalah ekstrovert. Kalau melankolis itu keras pada diri sendiri, kalau korelis itu keras kepada orang lain. Nah, maka melankolis berantonim dengan korelis. Melankolis itu sendiri sinonim dengan introvert. Melankolis juga dalam beberapa hal sinonim dengan flegmatis. Tapi dia jelas antonim dengan korelis. Ini orang yang kalem, cool, tertutup. Ini adalah sifat orang yang keras, orang yang pemimpin, orang yang terbuka, gitu ya. Bertolak belakang. 41. Tidak peduli. Antonim dari tidak peduli adalah jelas empati. Empati pada orang lain juga berarti peduli pada orang lain. Bukan tegas, bukan berani, ramah atau kritis, no. Empati. Antonim dari tidak peduli. 42. Panjang lebar. Ini bukan rumus luas ya. Ini maksudnya satu frase. Panjang lebar. Kalau ngomong panjang lebar, antonim dari panjang lebar adalah ya ringkas. Ringkas, padat, jelas. Kalau ini bersinonim dengan bertele-tele kesana kemari. Bagaimana dengan tepat sasaran? Kalau ada ringkas, saya akan pilih ringkas. Karena kalau tepat sasaran bukan satu istilah khusus ya. Padat, jelas, atau ringkas itu istilah yang paling tepat. Nah, 43. Semacam. Antonim dari semacam adalah ya beraneka. Seaneka beraneka. Semacam berarti satu macam. Boleh diartikan begitu. Maka yang bermacam-macam itu juga adalah beraneka. Antonim dari semacam adalah beraneka. 44. Kuno. Antonimnya modern. Jelas. Modern atau bagaimana dengan mutakhir? Mutakhir itu yang paling sekarang. Kuno itu juga yang paling sekarang pada zamannya. Mutakhir dan model baru itu sinonim. Model baru dan mutakhir. Teknologi mutakhir berarti teknologi model yang baru. Nah, model yang baru, kapak perimbas itu ada model yang baru bagi orang zaman purba. Misalnya kayak gitu. Jadi ini kurang tepat kalau antonim dengan kuno. Kuno antonim dengan modern, canggih. 45. Remisi.
Antonim dari remisi adalah penambahan hukuman. Kalau remisi itu kan pengurangan hukuman. Nah, maka antonimnya adalah penambahan hukuman. Remisi ini similar atau sinonim dengan pengurangan hukuman. Kalau pembatalan hukuman itu abolisi. 46. Eklektik. Antonim dari eklektik adalah tidak pilih-pilih. Eklektik itu sendiri adalah selektif atau dia pemilih. Maka antonimnya adalah tidak pilih-pilih. Apabila misalnya ada pilihan jawaban random, ya barangkali ini mendekati yang tidak pilih-pilih. 47. Takzim. Antonim dari takzim adalah lancang. Takzim itu sendiri adalah hormat. Salam takzim, salam hormat. Maka antonim dari hormat adalah lancang. Takzim antonimnya adalah lancang. 48. Sporadis. Antonim dari sporadis adalah sering. Sporadis itu sendiri adalah tak menentu atau jarang atau juga kadang, bukan langka. Jarang, kadang, tak menentu. Jarang, kadang, dan tak menentu. Maka yang menjadi antonim dari sporadis adalah sering. Nah, 49. Indolen. Antonim dari indolen adalah semangat. Indolen itu sendiri adalah lesu, lemah. Maka antonimnya adalah semangat. Anda lihat ya, kalau ada pilihan jawaban dua pilihan jawaban yang identik, kemungkinan besar ya dua itu pasti bukan jawabannya, pasti jawabannya yang lain. Itu ya. Bagaimana dengan nekat atau berani? Berani belum tentu semangat, nekat juga belum tentu semangat, tapi dia semangat. 50. Kapabel. Antonim dari kapabel adalah bodoh. Kapabel itu sinonim dengan piawai. Maka dia mungkin juga pandai. Dia juga bersinonim dengan kredibel. Pandai, kredibel, piawai. Sesuatu yang asosiatif satu dengan yang lainnya. Kalau ada pilihan jawaban yang asosiatif, jangan dipilih. Jawabannya pasti selain dari itu. Karena pilihan jawabannya cuma satu. Mana? Rajin atau bodoh? Kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu arti dari kapabel, kita pasti akan memilih bodoh sebagai antonim dari kapabel. Nah, gitu ya teman-teman. Itu tadi 50 latihan soal dan pembahasan dari soal-soal antonim. Beberapa tips dalam soal antonim. Ya, sebelum tes SKD terkait dengan antonim, ya, baik soal sinonim ataupun soal antonim, saya menganggap ini sebagai soal bonus pengalaman saya ya, yang itu muncul sekitar 3 atau 5 soal. Mengapa saya anggap ini sebagai soal bonus? Karena ini bisa kita kerjakan dengan cepat. Bayangkan 100 soal SKD yang dikerjakan dalam 90 menit. Itu satu soalnya tidak sampai 1 menit. Mungkin 50 detik, mungkin
berapa detik. Nah, soal-soal antonim dan sinonim ini kan soal yang bisa kita kerjakan dengan cepat. Nah, maka dari itu saya menganggap ini sebagai soal bonus. Kalau itu 3-5 soal bisa kita kerjakan semua, kita bisa save waktu untuk soal-soal yang lain yang membutuhkan waktu lebih banyak. Berikutnya, perbanyak baca istilah-istilah yang tidak umum dalam khasanah bahasa Indonesia. Silakan Anda melakukan banyak latihan-latihan, entah itu dari YouTube, entah itu dari website yang menyediakan latihan soal sinonim maupun antonim. Berikutnya, install aplikasi KBBI 5 dan Thesaurus Indonesia dari Play Store. Dari situ Anda kalau melihat kata yang Anda tidak paham, Anda bisa mencari maknanya di KBBI 5. Atau Anda bisa melihat padanan atau sinonim di Kamus Thesaurus Indonesia. Thesaurus ini kamus-kamus sinonim ya. Berikutnya, mau nggak mau, drilling soal antonim setiap hari. Ya di samping soal-soal yang lain ya. Jangan lupa selalu drilling soal antonim. Karena ini sekali lagi soal bonus. Kalau kita cepat ngerjain soal antonim sinonim, kita punya banyak waktu untuk mengerjakan soal yang lain. Nah, selama tes, ya tentu pasti kita akan berdoa sebelum mengerjakan tes. Kemudian hati-hati antara pilihan jawaban sinonim dan antonim. Jangan sampai terbalik. Ini beberapa teman saya mengalaminya. Kalau sinonim itu tandanya begini. Kalau antonim itu begini. Dalam soal tidak ada, ya dalam soal SKD, CAT, tidak ada penjelasan. Ini sinonim, itu antonim. Langsung disimbolkan begini dalam setiap soal. Kalau Anda melihat begini berarti soal sinonim. Kalau begini berarti soal antonim. Langsung itu harus Anda hafal di luar kepala. Supaya Anda tidak kehabisan waktu. Karena dalam soal SKD kita berpacu dengan waktu. Kemudian buat catatan kecil di kertas coret-coret. Ya kan kalau SKD kita mendapatkan selembar kertas coret-coret ya. Untuk menandai nomor mana yang Anda lewati. Nah, kita akan bertemu lagi teman-teman sekalian dalam video-video yang lain mengenai konten persiapan SKD, CPNS, dan PPPK tahun 2021. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.